Karena itu yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Mensyukuri segala yang Tuhan izinkan, terutama mensyukuri anugerah keselamatan yang dikaryakan dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, bersyukur itu adalah pola hidup atau gaya hidup orang percaya. Kalau ada orang Kristen, kalau ada warga jemaat gereja Toraja yang tidak tahu bersyukur atau lupa bersyukur, maka sesungguhnya kekristenannya perlu dipertanyakan. Salah satu tugas kehadiran pendeta di tengah-tengah jemaat ialah mengajak jemaat untuk menyadari segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, lalu bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah cerita tentang semut dan burung merpati. Beda mau mirani te pa sabarat mau kutolin cerita ya. Pada suatu kali terjadi banjir di sebuah sungai. Ada sekelompok semut yang terbawa oleh arus air yang begitu deras. Dan sekelompok semut itu bertumpuk di atas sehelai daun yang dibawa oleh air. Lalu seekor burung merpati sementara terbang di atas pohon di pinggir sungai itu. Burung merpati itu melihat ke bawah dan ia merasa kasihan melihat semut-semut yang terancam mati terbawa oleh arus air. Ia kemudian mematuk sehelai daun, lalu daun itu kemudian jatuh dan semut-semut itu berbagi, lalu kemudian naik ke atas helai-helai daun yang jatuh, dan pada akhirnya semut-semut itu selamat. Lalu suatu ketika ada beberapa kelompok pemburu burung merpati di hutan atau burung apa saja. Ketika seorang pemburu sementara menyiapkan senjatanya dan siap untuk menarik pelatuk, mau menembak burung merpati, maka semut-semut itu kemudian naik mulai dari sepatu pemburu itu, lalu masuk dalam celananya, naik ke atas, lalu kemudian dia menggigit entah bagian apa yang digigit. Maka kagetlah sang pemburu itu, tidak jadi dia menarik pelatuk karena sudah digigit oleh semut, maka burung merpati itu lolos terbang. Pesannya apa? Binatang saja yang hanya diciptakan Tuhan dengan naluri, tahu membalas kebaikan yang diterimanya, apalagi manusia yang diciptakan dengan nurani, pastilah harus lebih tahu lagi dan lebih paham lagi bagaimana mensyukuri, bagaimana berterima kasih terhadap pertolongan ataupun kebaikan orang kepadanya. Bacaan kita, 10 orang kusta telah bertahun-tahun mereka diasingkan dari keluarga, dijauhkan dari pemukiman penduduk. Mereka dikucilkan, mereka dibuang, dianggap orang terkutuk. Dan itu merupakan beban sosial. Hidup mereka seperti terpenjara. Hidup mereka seperti terisolir karena penyakit yang diderita oleh mereka. Memang ada sebuah pemahaman dalam pandangan orang Yahudi bahwa jika ada orang yang terkena penyakit tertentu, misalnya kusta, maka itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Jadi bukan penyakit sembarang. Dan karena itu mereka dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta itu tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Karena memang dalam Taurat dikatakan tidak boleh menyentuh. Jangankan menyentuh orang yang kena sakit kusta, menyentuh mayat saja itu tidak boleh. Itu najis bagi orang-orang Yahudi.
Lalu ke-10 orang kusta itu dikatakan mereka mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena itu mereka berusaha untuk mendapatkan Yesus. Dan dikatakan dalam bacaan kita, kebetulan Yesus mau menuju ke Yerusalem dan menyusuri daerah perbatasan ke Galilea dan Samaria. Lalu orang yang kena kusta itu berani meninggalkan tempat pengasingan mereka, lalu menjumpai Yesus di jalan. Tapi bacaan kita mengatakan ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh, tidak berani mendekat. Jadi ini kasihan orang kusta ini tahu diri. Dia tahu diri bahwa ada tradisi, ya, ada hukum adat kita bahwa tidak boleh kita yang kena kusta ini mendekat kepada orang yang tahir, mendekat kepada orang yang normal. Kita tidak boleh mendekat. Karena itu mereka berdiri agak jauh, lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dalam bacaan kita dikatakan Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ia tidak mengatakan, "Ambillah daun itu." Lalu kemudian biasanya kan kalau ada orang sakit ya, ambil daun diridik namondo. Ini tidak. Yesus malah mengatakan, pergilah kepada imam-imam, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa harus kepada imam? Ada banyak tafsiran di sekitar ini, tapi yang saya mau katakan bahwa kenapa Yesus kemudian menyuruh orang kusta itu pergi kepada imam? Karena para imam itulah yang menjatuhkan vonis kutuk kepada mereka. Para imam inilah yang kemudian mengusir mereka dari pemukiman dan menganggap orang ini sebagai pendosa. Kalau Yesus mengatakan kepada ke-10 orang kusta itu, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam," maka yang Yesus mau katakan ialah, perlihatkan dirimu kepada mereka, supaya mereka bertanya, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Dan yang kedua, kalau Yesus menyuruh ke-10 orang kusta itu untuk pergi kepada imam, supaya paradigma berpikir, konsep berpikir para imam itu bisa diubah, bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan penyakit itu bukan kutukan. Kalaupun ada penyakit yang terjadi pada diri seseorang, bukan tidak mungkin ada sesuatu yang Allah mau katakan lewat penyakit itu. Seperti ketika ada orang yang buta sejak lahir. Orang bertanya kepada Yesus, "Binda kasalan, tomatuan neraka, iya raka. Siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya?" Apa kata Yesus? Bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi ada yang Tuhan mau katakan. Ada yang Tuhan mau jelaskan. Ada yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat peristiwa itu. Inilah dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang menarik dari bacaan ini, ketika sementara mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, mau memperlihatkan diri kepada imam-imam, mereka semua menjadi sembuh, mereka semua menjadi tahir. Satu orang Samaria, berarti yang 9 itu mungkin orang Yahudi. Yang satu orang ini orang Samaria. Setelah sadar bahwa ia telah sembuh, ia tidak jadi lanjut memperlihatkan dirinya kepada imam, tapi ia kembali kepada Yesus. Injil Lukas mencatat ia kembali sambil memuji Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di kaki Yesus. Lalu kata Yesus, "Di manakah yang 9 orang itu?" Ya, kira-kira itu kasih nanti manola. Mungkin pertama maletongan lako Tomina, dia memang pergi kepada para imam. Bisa juga bahwa yang 9 orang ini terlalu senang. Bayangkan kalau berpuluh-puluh tahun terisolir dari keluarga. Bayangkan kalau misalnya orang ini kena kusta pas mau melamar.
Ya kan? Atau bayangkan ketika orang ini kena kusta, pas sudah jadian dengan pacarnya, tiba-tiba kena kusta, maka dia diisolir, dia diasingkan. Bisa jadi begitu ia sembuh, ia langsung pergi menjumpai keluarganya, atau menjumpai orang yang mau dilamarnya, atau menjumpai orang yang kepadanya ia jatuh cinta sekian tahun yang lalu sebelum mereka kena kusta. Tapi itu hanyalah tafsiran lepas. Ya, karena Injil Lukas tidak mencatat kemana yang 9 orang itu. Kecuali yang Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pesannya ialah bahwa yang 9 orang ini mewakili karakter begitu banyak orang. Bahwa banyak orang hanya taunya memohon. Begitu permohonannya dikabulkan, ondoe, dia lupa. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Adakah kacang yang ingat kulit? Saya kira memang tidak. Ya. Inilah gambaran orang. Gambaran orang-orang percaya bahwa banyak orang ketika dalam pergumulan luar biasa meminta kepada Tuhan. Biasa sering saya katakan, kukwa den tutosarani yang nama parri, luar biasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi begitu dikabulkan, lupa. Atau sebaliknya, ketika senang, haleluya. Tapi begitu dalam penderitaan yang ada ialah halelupa. Tak siara kata saya khusus itu. Biasa juga. Ya. Berarti kita perlu belajar dari bacaan ini. Kalau orang matematika melihat 10 orang, yang 9 orang itu lupa bersyukur, hanya 1% yang tahu bersyukur, atau 10% saja yang tahu bersyukur. Tugas semutnya sang mana? Calon pendeta Martin Bembe Arwan, bahwa yang 90% itu yang hanya merasa butuh Tuhan ketika dalam masalah, itu sering kita jumpai dalam pelayanan kita. Tugas kita ialah menatah pelayanan dengan baik, menanamkan doktrin dan ajaran Alkitab kepada warga jemaat yang kita layani, supaya semakin banyak warga jemaat yang memahami bahwa bersyukur itu adalah pola hidup orang percaya. Singkatnya, tugas kita sebagai pendeta, sebagai majelis gereja ialah supaya yang 10% ini bertambah. Jangan hanya 1 orang yang kembali bersyukur padahal semuanya telah sembuh. Harapannya ialah setelah 5 tahun, setelah 7 tahun kita di jemaat, persentase itu meningkat. Yaitu persentase orang yang mengakui Tuhan sebagai sumber segala kebaikan, yang mengakui Tuhan sebagai Allah, sebagai pemilik, yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, bukan hanya mengandalkan Tuhan pada saat butuh. Tugas gereja, tugas pendeta ialah membawa warga jemaat mengalami Tuhan, dan bukan mengajak warga jemaat untuk tahu tentang Tuhan. Saya kira bisa dipahami ya. Mengalami Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita alami. Setelah sekian tahun kita jadi Kristen, setelah sekian tahun kita jadi majelis gereja, jadi penatua, jadi diaken, jadi pengurus OIG, jadi guru sekolah minggu, pertanyaannya ialah, apakah saudara telah mengalami Tuhan atau hanya tahu tentang Tuhan? Kalau kita CCA, cerdas cermat Alkitab, itu hanya tahu tentang Tuhan. Tapi itu juga penting. Coba cek anak-anak kita sekarang. Ditanya, di mana Yesus dilahirkan? Nah, kami di Polindes Kapang nah. Di mana Yesus dilahirkan? Nah, di puskesmas barangkali.
Mudah-mudahan tidak ada anak seko ketika ditanya seperti itu, di manakah Yesus dilahirkan? Lalu dia bilang, ya jangan, mungkin di rumahnya ibu bidan. Apa yang saya mau katakan? Bagaimana kalau pengetahuan Alkitab saja, pengetahuan tentang Tuhan saja rendah, bagaimana mau mengalami Tuhan? Karena itu, tugas kita, tugas gereja, tugas majelis gereja bukan hanya bicara tentang Tuhan, bukan hanya berkhotbah tentang Tuhan, bukan hanya bicara tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Satu orang ini yang kembali mengucap syukur, itulah orang yang mengalami Tuhan. Padahal sesungguhnya ke-10 orang itu mengalami kesembuhan, berarti mengalami mujizat, mengalami Tuhan. Tapi kenapa cuma satu orang yang kembali? Mungkin karena hatinya masih beku, atau mungkin karena dia hanya fokus pada masalah yang sedang dideritanya, sehingga begitu dia sembuh, dia terlalu senang, lalu lupa kepada sumber kesembuhan. Saya sudah katakan tadi, seringkali juga itu terjadi dalam kehidupan kita selaku orang beriman. Ya, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang mengalami masalah, waduh, luar biasa kita mau dekat dengan Tuhan. Begitu menjelang pileg, ya, begitu menjelang pemilihan kepala desa, begitu menjelang ini, waduh, luar biasa rajinnya ke gereja. Tapi begitu terjawab apa yang dikehendaki, maka kerajinannya menjadi kendor. Kalau ada acara-acara dan diundang, jawabannya apa? Sibuk, banyak acara, dan sebagainya. Tapi saya percaya tidak ada orang seko seperti itu. Orang-orang di sana dulu yang banyak itu. Orang-orang lain yang seperti itu. Nah, karena itu tugas kita para pendeta ialah memastikan bahwa jemaat itu tidak hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi jemaat itu melalui pelayanan kita, lewat pendampingan, lewat perkunjungan, lewat khotbah kita, lewat pastoral yang kita lakukan, jemaat mengalami Tuhan. Bukan sekedar punya pengetahuan tentang Tuhan. Nah, salah satu cara kita mensyukuri pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ialah dalam bacaan tadi. Di ayat terakhir, Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah penderita kusta rohani? Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan borok dosa. Kita tidak ada ubahnya dengan 10 orang kusta yang terasing, yang terbuang dari Allah karena dosa kita. Tetapi Kristus telah membasuh kita, Kristus telah mentahirkan kita, Kristus telah menyembuhkan kita, Kristus telah memulihkan kita dengan darahnya di Golgota. Sehingga kita semua menjadi tahir. Karena itu, kita harus menjaga status kita sebagai orang-orang yang telah tahir itu. Jangan lagi membiarkan diri kita digerogoti kembali oleh kusta-kusta dan borok-borok rohani yang menjijikkan Allah. Jangan lagi membiarkan diri kita digerogoti, diperbudak dan diperhamba oleh dosa. Sebab kita telah sembuh, kita telah ditahirkan. Mari kita menjaga status kita sebagai orang yang telah ditahirkan, sebagai orang yang telah dipulihkan dan disembuhkan oleh darah Kristus dengan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu dimulai dari seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan memperlihatkan contoh kepada jemaat yang dilayani bahwa dia adalah orang-orang yang telah menerima pentahiran, adalah orang-orang yang telah menerima pemulihan dan penyembuhan. Dan karena itu dia akan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Tadi malam kami berdiskusi dengan teman-teman pendeta di 3 klasis di Seko, dan saya sangat bangga. Saya harus mengatakan kepada adik-adik saya ini, saya sendiri angkat topi kepada adik-adik yang betul-betul dengan sukacita melayani di Seko dengan medan yang sangat menantang.
Koya te kunima ojek sama di teloi main mandapik. Nah anak tu pak ketua kelasis mana pendahuluan te pak. Bisa aku bayangkan te kalingkang kida kok te umbana kuah. Saya sangat memberi apresiasi dan mensupport adik-adik di sini. Tentu hal ini tidak mengurangi sukacita. Ya, yang kutiri-tiri te pira-pira mate pendeta-pendeta di seko na sabota-botaan mo tinden na seko. Edo kate calon pendeta te na saya na asang may nalay tutupin ako na sabota-botaan mo na wota mundur pole o pila ko boko. Bisa dah ako kenala ma-proponen patang tahun maadin saya nyorok kondin itu tubutaan atau sama itu. Ya. Tapi saya percaya botaannya Pak Martin Bembe Arruan bukan karena Medan di Seko. Amin ya. Tapi botak karena botak umputangaran kami. Tekamu anggota jemaat talu jemaat teh. Jadi hati Allah teh lah diurapi menjadi pandita. Lah berusaha komiton niya tu botaan na utuh. Ke paralui yang diuraikan 5 tahun ke depan tak mau bota. Tugas midu kato. Sebab kuah bota teh gara-gara apa ya? Taruh serius umputangaran komite talu jemaat nalayani kumua umpali pakuan ni tena maling kamelo te kombongan ne. Jadi sabali urapi moto date to ko lasi tunduan mo komi ya. Bantulah, topanglah, bekerjalah bersama supaya ada sukacita, ada ketentraman batin. Ya, apalagi saya dengar-dengar cintanya akan berlabuh di sini. Nah, baru dengar-dengar tak apa kadai. Baru dengar-dengar, maka makin sempurnalah sukacita itu. Dan seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan semangat dan spirit calon pendeta kita ini tidak akan pernah kendor sampai periodenya berakhir di sini. Dan jika perlu setelah selesai di Lisu Padang siap ditempatkan di Seko Embonatana kembali atau ke Seko Lemo dan seterusnya. Pokoknya ambutang itu lo tosang mana ambil lamar apa toh ya mau 5 tahun lah kau temu potangaran nih. Tapi harapanku bukua ko tak adu karena dibawa serius bang ya, dibawa santai tetapi serius. Dan itulah bagian kita dari menghayati panggilan kita. Sekali lagi, mari Bapak dan Ibu sidang jemaat, kita adalah orang-orang yang sebenarnya mengalami penyakit karena dosa. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kusta-kusta, borok-borok karena dosa. Tapi Yesus telah memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan karena itu, mari kita meniru satu orang Samaria yang mensyukuri pemeliharaan Tuhan, yang mensyukuri penyembuhan dari Tuhan, yang mensyukuri penyelamatan dari Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan pengetahuan kita, mempersembahkan pengalaman kita, mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan harta benda kita untuk memuliakan Tuhan sebagai respon kita terhadap pemeliharaan kebaikan dan penyelamatan dari Tuhan. Bersama dengan hamba Tuhan Martin Bembe Arruan, maka kita akan berjalan bersama menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Bersama dengan hamba Tuhan ini, maka ketiga jemaat yang dilayani di sini, bahkan jemaat-jemaat dalam klasis Seko Padang, akan dituntun dan diarahkan untuk mengalami Tuhan dan bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan. Selamat melayani saudara calon pendeta Martin Bembe Arruan. Selamat kepada seluruh keluarga atas dedikasi, atas pengorbanan, mempersiapkan, mendidik, mendoakan saudara kekasih kita ini, dan menyerahkannya untuk mengabdikan diri bagi Gereja Toraja sebagai pendeta Gereja Toraja. Selamat kepada ketiga jemaat yang dilayani. Melayanilah dan berjalanlah bersama dengan hamba Tuhan ini. Berilah nasihat dan teguran dengan penuh cinta, tapi terimalah juga teguran yang diberikan kepada kamu jika itu untuk pembangunan iman dan persekutuan.
Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah, pemulihan, penyembuhan, dan penyelamatan di dalam Kristus Tuhan. Karena itu mari bertanya kepada diri kita, bagaimana mensyukuri kebaikan, pemeliharaan, dan pemulihan Tuhan bagi kita di tengah-tengah pelayanan kita, kehidupan kita sebagai umat Allah yang telah dipulihkan dan disembuhkan. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta pengurapan pendeta yang diawali dengan penghayatan dan pemaknaan terhadap tugas pendeta. Bahwa dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua, dan juga ada diaken. Adapun tugas pendeta ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dengan demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Martin Bembe Aroan sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu, saya silakan saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Bethel Lisu Padang juga bersama jemaat Elim Lengkong dan jemaat Sinai Pantoroang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan,
dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Karena itu sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya mengundang sekretaris dan ketua majelis gereja atau yang mewakili untuk mendampingi calon pendeta Martin Bembe Arwan untuk membacakan naskah perjanjian. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 bulan Juni tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Beteli Supadang, Klasis Seko Padang, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Martin Bembe Arwan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Martin Bembe Arwan menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beteli Supadang, Ketua Penatua Mesaka, Sekretaris Penatua Samuel Butuh. Berhubung karena ketua dan sekretaris Majelis Gereja Jemaat Beteli Supadang tidak berada di tempat, dan bahwa Majelis Gereja adalah pihak saksi terhadap naskah perjanjian, maka nanti setelah mereka kembali, naskah perjanjian ini dapat ditandatangani. Karena intinya sebetulnya ialah yang berjanji hari ini adalah calon pendeta Martin Bembe Arwan. Demikian untuk dipahami. Naskah perjanjian ini dibuat 3 rangkap. 1 rangkap untuk pendeta Martin Bembe Arwan, 1 rangkap untuk Majelis Gereja Toraja Jemaat Beteli Supadang, dan 1 rangkap akan disimpan sebagai arsip di Badan Pekerja Toraja. Saya menyerahkan naskah perjanjian ini kepada pendeta Martin Bembe Arwan dan juga kepada majelis
Jemaat Betel di Supadang. Terima kasih kepada yang mewakili sekretaris dan ketua majelis gereja. Silakan kembali ke tempat. Saya mengundang rekan-rekan pendeta untuk kita melaksanakan pengurapan. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Martin B.B. Arwan, dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu pada hari ini dalam pengurapanmu sebagai seorang pendeta. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Amin. Saudaraku Martin B.B. Arwan, rekan sekerja dalam ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai bagian dari pengurapanmu pada hari ini. Janganlah hendaknya kerajidanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Rekan sekerjaku Martin B.B. Arwan, inilah firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Saudaraku Martin B.B. Arwan, dengarkanlah firman kami. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku Martin B.B. Arwan, ingat selalu kata Yesus ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku,
dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, di mana ia akan dihargai Bapa. Amin. Martin Bembe Arwan, teguhlah menjadi seorang batuhan dengan firman Tuhan ini. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, teguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Amin. Saudaraku Martin Bembe Arwan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Saudaraku Martin Bembe Arwan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Pelangi siatari metekalan napuang kuparampo lako kalemu, tonganna langsung anak misa malaikat lako tingayomu, lau kari tutuiko diolu lalan siala usolangko lako inan ku parandananko. Amin. Saudaraku Martin Bembe Arwan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku Martin Bembe Arwan, dengarkanlah firman Tuhan bagi kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mohonkan berkat untuk hamba Tuhan ini dalam mengangkat tugas dan pelayanannya. Kita nyanyikan bersama Mazmur 134 ayat yang ketiga, kiranya halik dunia. Bidari
Teman-teman pendeta silakan kembali ke tempat. Saya mengundang majelis gereja untuk memasangkan toga sebagai pakaian jabatan liturgis. Toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah mana yang terkandung di dalamnya. Terima kasih kepada majelis gereja, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya akan membacakan sertifikat kependetaan. Sertifikat kependetaan nomor 1233. Dengan demikian, Pendeta Martin Bembe Arroan adalah pendeta yang ke-1233 dalam Gereja Toraja. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Martin Bembe Arroan, tempat lahir Piongan, tanggal lahir 14 September 1989. Pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Betel Lisu Padang Klasis Seko Padang tanggal 7 Juni 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepao 24 Juni 2022. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui MTH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH ditandatangani dan dicap stempel. Saya menyerahkan sertifikat ini kepada Pendeta Martin Bembe Arroan. Selamat, Tuhan memberkati. Saya mengundang rekan-rekan pendeta untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan.
Pendeta Martin Bembe Arroan yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Pendeta Martin Bembe Arroan yang dikasihi Tuhan, silakan menghadap ke jemaat. Mohon kepada ayah atau ibu untuk mendampingi. Mana ayah atau ibu? Mama ya. Ya. Nah, kuatu Pak Pendeta Samai, dia mau rakatula mendampingi selain mama, nah dia mau Pak tak apa tunah. Jadi tasabara kami tanah-tanah ki mani ko indah pada waktunya. Terima kasih kepada keluarga, ayah ibu yang telah membesarkan, mendidik dan memberi teladan iman yang baik kepada Pendeta Martin Bembe Arroan, juga yang terus mendoakan dan menopangnya dalam proses penyiapan pendeta hingga diurapi menjadi pendeta pada hari ini. Saya mau menyampaikan satu hal kepada keluarga, bahwa seorang pendeta itu adalah pendeta gereja Toraja. Karena itu tidak berarti bahwa ketika dia diurapi jadi pendeta, dia dicabut dari keanggotaan keluarganya, tetapi bahwa tugas dan tanggung jawab kependetaan itu melekat pada lembaga, pada gereja Toraja. Tentu seorang pendeta itu juga adalah pendeta bagi keluarga, tetapi tugas utamanya ialah dia adalah pendeta gereja Toraja. Karena itu kepada keluarga, dukunglah pasambayangan nih, panganduan nih, nama Toto, unangkaran itu pasanan tengko menjadi pandita, tetapi ingat bahwa dia adalah pendeta gereja Toraja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu.
Terima kasih Indo, silakan kembali ke tempat. Dan salam Indo lo tuh. Ya. Yo. Kurang semangat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Martin Bembe Arroan. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam diri kami dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masa saya coba kok sabari naras di palang dulu. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan ini. Amin. Dipersilakan pertunjukan bendon sebagai budaya leluhur kita orang Tolemo. Dipersilakan. Raman bose salaka tabe ambe tabe indo Raman bose salaka
bose salaka lobangan pakan telan ramang bose bose salaka palepe sampiadangka rambang bose salaka palepe sampiadangka rambang bose salaka solaku rean sumana rambang bose salaka solaku rean sumana sarimone buaru memba sunulong kona tondokta sarimone sarimone buaru memba mau pakapadananta sarimone sarimone buaru memba naparampoan mo arang sarimone sarimone buaru memba napi dukun ni masiang sarimone sarimone buaru memba umpo parandangan Yesus sarimone buaru memba tigaron kok lantelak sarimone ayo kabue hekabue kaloko andi na bendan kobongan salo ayo ayo kabue hekabue kaloko andi tunan nang kasih pulungan ayo kabue ayo kabue hekabue kaloko andi natang sumpu wakana ayo kabue bunga da eleria doga dale ganda tolu napo di toko te ambe bunga
doga dale ganda tolu naposa ete pandita bunga bunga da bunga da eleria doga dale ganda tolu la bendam to ma panundu bunga da eleria doga dale ganda tolu la bendam to ma panundu bunga da eleria doga dale ganda tolu la toro ma pakilala bunga da eleria doga dale ganda tolu la toro ma pakilala tekendri isokoro pia kuku samtam kena sengo tekendri isokoro pia kuku samtam kena sengo tekendri isokoro pia sambala jana palingo di pau pulan di tondok di pasundun lan gereja Sengo inde diaminkan Ya, terima kasih atas puji-pujiannya lewat bendon. Kiranya ini terus kita pelihara di masa-masa yang akan datang. Tiba saatnya kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita lewat undi persembahan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil undi dijalankan, kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 292 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bunyikanlah gambus kecapi
dilanjutkan dengan paduan suara Jemaat Betel Lisupadang. Terima kasih puji-pujiannya Tuhan dimuliakan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan dan kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan terus menuntun dan menyertai kami semua dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan menuntun hamba-Mu ini mulai dari proses penyiapan, semua proses telah dilalui, dan pada hari ini pengurapan telah dilaksanakan. Terima kasih, dengan iman kami meyakini bahwa Tuhan terus berkarya di dalam semuanya itu, bahkan terus berkarya di dalam semua kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segenap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu Tuhan pakai menyatakan sukacita, menyatakan kebersamaan yang boleh kami nikmati di hari ini. Terima kasih untuk segenap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, segenap jemaat Tuhan yang berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, teruslah Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami semua, penyertaan-Mu bagi kami semua. Ialah di dalam mengangkat tugas pelayanan ini, kami selalu bergandengan tangan, seia sekata, untuk bersama-sama melayani Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan Allah Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih pada segenap orang-orang yang Engkau percayakan untuk menata setiap acara dan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan hari ini. Terima kasih kepada segenap panitia, jemaat Tuhan yang bersama-sama bersatu padu bekerja sama di dalam mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang dibutuhkan dan diperlukan dalam kegiatan ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa berdoa bagi segenap kami yang hadir hari ini. Teruslah Engkau menuntun kehidupan kami, secara khusus teruslah Engkau pelihara kehidupan kami, sehingga setiap saat kami mendengarkan firman-Mu, kami selalu ingin menyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, bersyukur pada hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari dan terlaksana hari ini. Kami percaya bahwa semua itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pakai hamba-Mu ini dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, teruslah Engkau menuntun kami semua. Terima kasih kami angkat kepada-Mu bahwa hari ini kami telah menyatakan rasa syukur kami kepada-Mu. Kami telah menyatakan persembahan kami kepada-Mu. Karena hamba-Mu berdoa bagi segenap hamba-hamba Tuhan, jika pada hari ini selesai kegiatan di tempat ini akan berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Sekotengah. Tuhan berkati kami semua sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan permuliakan. Tuntun kami semua di dalam ketika menjalani perjalanan ini, adalah kami melalui perjalanan dengan baik. Tuhan mengaturkan bagi kami cuaca yang baik yang memungkinkan kami untuk melalui perjalanan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terus Engkau memberkati kami semua ketika nantinya selesai kegiatan hari ini, jemaat Tuhan kembali ke tempat masing-masing. Berkati mereka di dalam perjalanan, tuntun mereka. Karena di dalam perjalanan itu mereka senantiasa merasakan tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami datang kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus.
adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Dipersilakan paduan suara Jemaat Pantoroan.